Shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Saya percaya semua kita selalu dalam keadaan berbahagia. Sebab apakah kita mau berbahagia ataukah kita mau menderita, semua ada pada pilihan kita dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Dan kalau boleh saya katakan, pilihlah untuk berbahagia. Sebab kebahagiaan kita itu tidak ditentukan oleh kondisi dan situasi. Sebab kalau kebahagiaan kita hanya ditentukan oleh kondisi dan situasi, maka tentunya kita akan begitu sulit untuk merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Tetapi di dalam keadaan apapun kita saat ini Bapak Ibu Saudara, kita tetap bisa berbahagia. Karena apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita ini, tentunya sekali lagi hidup kita ditentukan oleh Tuhan, bukan karena oleh keadaan dan situasi. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kita dapat memiliki apapun yang kita miliki, entah itu segala sesuatu, pokoknya apapun itu, karena kita tahu bahwa semua itu adalah sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Jadi kita ini hanya dipinjamkan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita bukan pemilik, tetapi kita hanya dipinjamkan. Itu sebabnya jangan pegang terlalu erat sesuatu, karena engkau akan menjadi sangat sakit ketika sesuatu itu diminta kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema saya dalam Indah Bersamamu pada kesempatan ini hanya dipinjamkan. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, jangan merasa bahwa segala sesuatu yang kita punya ini adalah milik kita, sehingga kita tidak hidup di dalam kesombongan. Ya, biarlah setiap kali kita melihat apa yang kita punya hari ini, itu mengingatkan setiap kita bahwa segala sesuatu itu adalah yang Tuhan pinjamkan kepada setiap kita. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa sumber segala yang kami perlu, Engkaulah Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, sehingga kami boleh memiliki apa yang kami miliki hari ini. Semua itu adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan, yang Engkau percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam hidup kami Engkau memberikan begitu banyak kenyamanan, begitu banyak Tuhan kenikmatan, sehingga lewat segala sesuatu yang Engkau beri, lewat segala sesuatu yang Engkau pinjamkan kepada kami itu, kami boleh menikmatinya dengan ucapan syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk kami tidak memegang terlalu erat segala sesuatu yang ada pada kami hari ini, karena kami tahu dan kami sadar bahwa semua itu bukan milik kami sepenuhnya, karena kami hanya pengelola dan penikmatnya, tetapi pemilikannya ada padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon penyertaan-Mu, hikmat marifat yang daripadamu, untuk kami boleh diberkati lewat YouTube channel ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Bapa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pujian yang menyadarkan kepada setiap kita bahwa kita ini datang ke dunia ini gak bawa apa-apa. Dan pada waktu kita meninggalkan dunia ini pun kita tidak akan membawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biar lewat pujian ini setiap kita disadarkan Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang ada pada kita ini semua hanya sementara. Kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, satu-satunya orang yang dibanggakan Tuhan di muka bumi ini. Siapa dia? Ayub. Kita buka Ayub 1. Ayub 1 ayat 1 sampai yang ke-21. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wow, Bapak Ibu Saudara ya, hartanya Ayub ini. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Namun keberuntungan Ayub memiliki harta yang begitu banyak tidak disertai dengan keberuntungannya dengan kehidupan anak-anaknya. Anak-anaknya sering mengadakan pesta. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Tuhan di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sayang sekali ya. Oke. Ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau
di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan makan dan minum di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Nggak sanggup Bapak Ibu Saudara, nggak kebayang kalau kita yang jadi Ayub, beruntutan pada waktu yang bersamaan, berita demi berita datang yang menyatakan semua yang ada padanya habis. Namun apa reaksi Ayub? Di ayat ke-21 dengan luar biasa, dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Suatu kali ada seorang ibu yang sedang mengunjungi temannya dengan membawa serta anaknya. Dan anak ini betapa senang sekali ketika bertemu dengan anak dari teman ibunya ini. Lalu mereka bermain dengan mainan-mainan yang begitu banyak. Sampai akhirnya mereka akan pulang. Dan ibu itu berkata kepada anaknya, sudah cukup waktunya sayang. Sekarang saatnya untuk mengembalikan mainan yang kamu pinjam. Itu bukan mainanmu, ayo kembalikan. Kata ibu itu berulang-ulang kepada anaknya. Seakan tidak mendengar perkataan sang ibu, anak itu semakin mengeratkan genggaman tangannya demi mempertahankan mainan yang disukainya itu. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menyukai mainan itu dan ingin memilikinya. Tidak rela rasanya untuk mengembalikannya. Seorang anak kecil, Bapak Ibu Saudara, tentunya belum dapat memahami benar arti kepemilikan. Berbeda dengan Ayub. Ia seorang yang saleh dan jujur. Ayat pertama tadi. Ia juga orang terkaya di negerinya. Ayat yang ketiga.
Tetapi dalam sekejap ia mengalami kehilangan besar. Ayat ke-13 sampai 19. Namun ketika kehilangan demi kehilangan diizinkan hadir dalam hidupnya, respon Ayub mencerminkan keyakinan pribadinya. Tuhan yang telah memberikannya kesempatan untuk menikmati banyak hal dalam hidupnya. Kita baca itu di dalam Ayub 1 ayat 2 dan 3. Tetapi ia tahu semuanya itu milik Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Tuhan mengizinkan untuk menikmati sementara waktu. Jika saatnya tiba, semuanya kembali kepada Sang Pemilik. Di ayat yang ke-21 tadi. Apakah saat ini kita sedang kecewa dan marah kepada Tuhan? Menuduhnya merampas apa yang kita miliki dan kasihi. Terutama di masa pandemi ini, banyak orang yang harus kehilangan harta, pekerjaan, bahkan orang-orang yang dikasihi akibat COVID-19. Pemahaman bahwa Tuhanlah pemilik dan pemberi seharusnya menolong kita untuk dapat berespon seperti Ayub. Daripada protes kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mengucap syukurlah untuk kesempatan yang masih Dia berikan kepada kita. Pergunakanlah dengan baik setiap hal yang Tuhan pinjamkan sampai tiba saatnya untuk dikembalikan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan." Kita baca itu di dalam Lukas 12 ayat ke-20 sampai ke-21. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, menjadi bijaklah di dalam segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini. Jangan pegang terlalu erat, juga jangan mengandalkannya lebih daripada Tuhan, sebab semua itu hanya sementara. Sama-sama kita mau katakan sekali lagi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sumber segalanya. Segala yang kami punya hanya daripadamu Tuhan. Beri kami hati hamba yang mau taat dan setia. Jangan ada yang mengeraskan hati. Jangan ada yang memegang segala sesuatu dalam hidup ini terlalu erat. Apakah itu benda, apakah itu seseorang, apakah itu harga diri atau apapun aja. Jangan pegang terlalu erat semuanya itu. Pegang tangan Tuhan lebih erat lagi. Biarkan Dia menuntun kita di dalam jalan yang sempurna. Dia adalah pemberi segalanya dalam hidup kita. Segala yang kita punya, harta, keluarga, bahkan kepandaian kita adalah pemberian Tuhan. Itu sebabnya andalkan Tuhan di atas segala yang ada pada kita hari ini. Sebab yang ada pada kita hari ini itu hanya bersifat sementara. Akan ada saatnya semua itu tidak ada lagi. Haleluya. Tuhan sumber segala hikmat dan rahmat, sadarkan kami saat ini bahwa ketika kami lahir ke dunia ini, tidak ada sesuatu pun yang kami bawa dan kami punya. Bahkan di saat kami lahir yang pertama kali, kami buat adalah menangis. Tanda ketidakberdayaan kami. Sejak kami lahir tidak ada satu pun yang dapat kami buat untuk diri kami, selain dilayani oleh orang tua kami. Sampai kami beranjak dewasa, kami mulai belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan kedua tangan kami ini. Itu pun dengan pertolongan banyak orang yang ada di sekitar kami. Itu sebabnya sadarkan kami saat ini bahwa segala yang ada pada kami saat ini, segala yang kami punya saat ini, semua datangnya daripadamu Tuhan. Engkaulah yang membuat kami ada hari ini. Engkaulah yang membuat kami punya hari ini. Engkaulah yang membuat kami mampu hari ini. Dan semua itu hanya karena-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu lah yang menghidupi kami saat ini. Anugerah-Mu lah yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Jagai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar tidak satu pun dari kami yang membanggakan diri. Tidak satu pun dari kami yang merasa mampu untuk menjalani dan menghadapi segala sesuatu hari ini. Sebab tanpa-Mu Tuhan kami hancur, kami tidak mampu, kami tidak dapat berbuat apapun. Jangan pernah berhenti melimpahi kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Sebab hanya dengan itulah kami hidup hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari semua yang setuju sama-sama kita katakan amin.